Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat walafiat, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan Satu. Info harga TBS sawit, harga minyak sawit, juga info sawit lainnya. Hari ini hari Sabtu tanggal 8 April 2023. Pertama, untuk update harga CPO di KPBN terupdate per 6 April turun Rp50 per kilogram. Info sawit Jakarta, harga minyak sawit mentah CPO pada PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN tercatat turun menjadi Rp12.203 per kilogram pada Kamis 6 April 2023. Dengan demikian, harga CPO terjadi penurunan sekitar Rp50 per kilogram bila dibandingkan dengan harga CPO pada Rabu 5 April 2023 yang mencapai Rp12.253 per kilogram. Sementara dari informasi yang didapat info sawit dari KPBN, untuk Transco wilayah Belawan dan Dumai dibuka Rp12.203 per kilogram. Untuk harga CPO di Teluk Bayur dibuka Rp12.053 per kilogram. Namun terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp11.935 per kilogram. Lantas harga CPO di Talang Duku dibuka Rp12.073 per kilogram. Namun terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp11.950 per kilogram. Kemudian untuk harga minyak inti sawit atau CPKO di Seimangkei ditetapkan Rp12.651 per kilogram. Harga CPKO di Dumai ditetapkan Rp12.753 per kilogram. Dan harga CPKO di Lampung dibuka Rp12.532 per kilogram. Namun terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp10.000 per kilogram. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian kita beralih ke info sawit lainnya. Sustainability, 3 strategi pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua. Info sawit Jakarta, lantaran perkebunan kelapa sawit bisa memiliki dampak yang signifikan bagi mata pencaharian di pedesaan di Indonesia, pemerintah telah memanfaatkan komoditas ini dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam produksi kelapa sawit dengan memperluas perkebunan. Hanya saja lahan untuk investasi perkebunan baru semakin langka di Kalimantan dan Sumatera. Pengembang perkebunan pun mulai melirik ke timur untuk mengakuisisi lahan di Papua. Meningkatnya minat untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua menghadirkan potensi peluang, tetapi juga tantangan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Papua telah membuka daerah terisolir, mendorong pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun ketergantungan masyarakat adat pada hutan sebagai sandaran penghidupan dan kurangnya pengetahuan tentang cara berkebun kelapa sawit menjadi kendala utama keterlibatan masyarakat Papua yang efektif dalam industri ini. Selain itu, keraguan-raguan di antara perusahaan untuk menerapkan skema perkebunan inti dan petani kecil atau inti plasma semakin membatasi keterlibatan masyarakat lokal, memperlebar ketimpangan, dan seringkali menyebabkan ketegangan atas proses pembebasan lahan dan ketidakpuasan atas kompensasi yang rendah. Banyaknya TKI yang didatangkan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit juga menjadi sumber konflik dengan penduduk setempat. Ekspansi perkebunan di Papua yang semakin dipercepat dan seringkali berlebihan di bawah otonomi daerah sejak Papua sekarang secara administratif dibagi menjadi 6 administrasi provinsi, telah menyebabkan deforestasi dan dampak lingkungan negatif lainnya, seperti kualitas air yang buruk, polusi udara, dan erosi tanah. Kurangnya pengawasan oleh publik dan media terhadap pembangunan Papua dan jarak wilayah tersebut dari pengawasan pemerintah pusat di Jakarta membuat segalanya menjadi tidak terkendali. Sebelum kerusakan menjadi tidak terkendali, pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk memperkenalkan rencana pembangunan berkelanjutan yang holistik yang setara dengan daerah lain di Indonesia.
Papua wilayah yang paling tertinggal di negara ini, membutuhkan program pembangunan sosial ekonomi yang teruji dengan baik, di mana kelapa sawit dapat membawa manfaat bagi penduduk Papua yang besar dan menjaga perdamaian abadi di wilayah tersebut. Menurut data World Resource Institute atau WRI tahun 2021, total luas daratan Papua adalah 41,3 juta hektar, yang meliputi 36 juta hektar kawasan hutan, atau 87% dari luas daratan kawasan tersebut. Kawasan hutan dominan Papua berarti dianggap sebagai kawasan khusus landscape tutupan hutan tinggi High Forest Cover Landscape atau HFCL. Istilah yang diciptakan oleh pendekatan stok karbon tinggi atau SKT untuk wilayah dengan tutupan hutan lebih dari 80%. Menurut Kementerian Pertanian ada 29 konsensi kelapa sawit aktif di Papua seluas 225.000 hektar atau 0,5% dari luasan daratan Papua. Suatu porsi yang tidak signifikan dari areal perkebunan nasional sekitar 16,38 juta hektar. Area konsesi berlisensi berjumlah sekitar 1 juta hektar dan akan lebih besar jika tidak ada tindakan drastis yang diambil pada tahun 2021. Ketika pemerintah Papua Barat mencabut 16 izin konsensi dengan total 340.000 hektar, namun karena hampir semua perkebunan kelapa sawit di wilayah ini dikelola oleh perusahaan, rata-rata produksi minyak sawit 20% lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Ini berarti Papua memiliki salah satu tingkat produktivitas tertinggi dan lokasi terbaik untuk pengembangan kelapa sawit di dunia. Orang Papua perlu diberi kesempatan yang sama untuk berkembang secara ekonomi. Peluang pengembangannya dapat dimanfaatkan sepenuhnya jika industri kelapa sawit lokal dikembangkan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan keunikan karakteristik sosiokultural kawasan tersebut. Frankie Sampirante dari Yayasan Pusaka, sebuah lembaga swadaya masyarakat terkemuka di Papua, mencatat bahwa pengembangan kelapa sawit di Papua harus dilakukan dengan menjunjung tinggi hukum adat dan melindungi kepentingan masyarakat asli Papua. Pekerjaan dan kelestarian lingkungan. Pengembangan kelapa sawit juga harus memitigasi dampak sosial dan lingkungan yang negatif. Ia menyoroti perlunya perubahan kebijakan untuk memasukkan program pembangunan berbasis masyarakat yang mengutamakan keputusan dan penghidupan rakyat Papua. Tidak seperti Sumatera dan Kalimantan yang telah mengembangkan perkebunan kelapa sawit secara berlebihan. Tanah Papua yang kaya masih menawarkan peluang luas untuk perkebunan baru. Hanya saja perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan pengambil pelajaran dari kesalahan masa lalu. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian kita beralih ke harga TBS sawit di daerah Merangin Jambi. Di tingkat PKS harga masih Rp2.280 per kilogram. Rp2.280 per kilogram. Bagaimana dengan di daerah lain? Silakan teman-teman semua tulis di kolom komentar berapa harga sawitnya, agar bisa menginfokan dengan teman-teman lainnya di seluruh Nusantara. Baik, demikian info dari Sawit dan Satu hari ini mengenai sawit. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.